Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, perkenalkan nama saya Anissa Bella Puspita dari program studi PGSD dengan MPM 21130532221. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara itu artinya Pancasila oleh masyarakat dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan bernegara, kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Selain itu kita harus mengetahui dulu pengertian ideologi. Ideologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ide dan logos. Ide artinya ide atau gagasan, sedangkan logos artinya hasil pemikiran. Jadi ideologi itu artinya hasil pemikiran yang sesuai dengan nilai-nilai yang tertentu demi mencapai tujuan yang ingin kita dapatkan. Yang kedua, kita harus mengetahui fungsi ideologi. Fungsi ideologi itu selain sebagai tanda pengenal bangsa, dia juga memiliki fungsi kognitif dan fungsi orientasi. Fungsi kognitifnya yaitu merupakan hal yang merupakan landasan bagi suatu bangsa dalam berkehidupan sehari-hari. Sedangkan fungsi orientasinya yaitu merupakan hal-hal yang dijadikan sumber wawasan dan makna bagi bangsa dalam mencapai tujuan. Materi ketiga yaitu kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Kedudukannya itu selain sebagai dasar negara, dia juga sebagai sumber dari segala hukum, sebagai jiwa bangsa, ciri dan kepribadian bangsa, pedoman hidup bangsa, perjanjian luhur, dan juga sebagai tujuan dan cita-cita bangsa. Materi keempat yaitu peran Pancasila sebagai ideologi negara. Perannya itu untuk mengembangkan masyarakat atau memberikan wawasan kepada masyarakat dalam menentukan sikap dan tingkah laku. Jadi Pancasila itu dijadikan patokan aturan dalam kehidupan sehari-hari. Dia itu aturan tentang moral dan dalam pelaksanaannya itu harus sesuai dengan kesadaran penggunanya. Apabila dilanggar, maka kita akan mendapatkan sanksi norma hukum dan norma sosial dari masyarakat maupun norma moral. Materi kelima, makna Pancasila sebagai ideologi negara. Maknanya itu Pancasila terkandung dalam Pancasila dijadikan sebagai acuan dalam mencapai cita-cita yang berkaitan dengan aktivitas kehidupan bernegara. Selain itu, dia juga berupa kesepakatan bersama dan menjadi sarana pemersatu bangsa. Materi keenam, sejarah perkembangan ideologi Pancasila dari masa ke masa. Yang pertama ada ideologi Pancasila pada masa Orde Lama. Pada masa Orde Lama ini dia masih sesuai dengan kondisi atau situasi yang terjadi pada saat itu dan masih kurang kondusif. Pada masa Orde Lama ini merupakan masa pencarian bentuk Pancasila, terutama pengaruh terhadap kehidupan bernegara. Yang kedua ada pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru ini gejolak politik di Indonesia itu sangat meningkat. Contohnya ada G30 SPKI, lalu surat perintah 11 Maret. Dan walaupun itu Pancasila tetap dipertahankan walaupun masih tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada. Adapun kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila, contohnya yaitu penetapan presiden yang masa jabatannya lebih dari yang seharusnya, lalu adanya penafsiran sepihak Pancasila melalui P4, adanya penindasan dalam bentuk fisik dan perbedaan pendapat, lalu adanya diskriminasi oleh masyarakat minoritas. Yang ketiga ada ideologi Pancasila masa reformasi. Pembaharuan dalam reformasi adalah mempertahankan hal baik yang telah ada, lalu mengoreksi dan mengganti yang salah. Pada masa ini Pancasila itu awalnya merupakan sumber dari nilai sebagai acuan kode etik pemerintah untuk melakukan suatu pembaharuan. Tetapi Pancasila itu hanya dijadikan sebagai alat doang untuk politik. Jadi dia itu mengatasnamakan Pancasila, padahal sebenarnya kenyataannya itu tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Yang ketujuh ada dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Dinamikanya itu dalam sejarah itu pelaksanaan Pancasila itu masih mengalami pasang surut dalam pelaksanaan di kehidupan sehari-hari. Sedangkan tantangannya itu ada faktor eksternal.
faktor eksternalnya yaitu contoh perang antara dua negara besar kayak negara Amerika dan Uni Soviet, lalu adanya isu global dan kebutuhan negara yang mulai meningkat. Yang lalu materi ke-8 yaitu hakikat Pancasila sebagai ideologi negara. Hakikatnya itu mempunyai 3 dimensi. Yang pertama ada dimensi realitas. Dimensi realitas itu artinya real atau nyata. Jadi nilai-nilai yang dasar dalam Pancasila itu berasal dari kehidupan langsung masyarakat Indonesia. Jadi itu nyata dan sama. Yang kedua ada dimensi idealitas, artinya mengandung cita-cita yang ingin dicapai oleh suatu bangsa masyarakat itu. Yang ketiga ada dimensi fleksibilitas, artinya mengandung relevansi atau yang menimbangkan pemikiran-pemikiran baru tentang nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.